konsep limit dalam turunan. Jadi konsep turunan dapat dijelaskan lewat sebuah aturan limit suatu fungsi. Kita juga ada record. Yang pertanyaan mau record, kita juga sempat record. Yang mau record juga silakan. Cuma di sini Anda, nggak tahu di Anda bisa record nggak ya? Kalau di saya coba untuk record. Nah, kayak dulu turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain yang kita katakan f turunan satu kali atau biasa dibaca dengan f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c. Jadi turunan fc lah, f aksen c. Itu dinyatakan oleh limit fungsi f fungsi c tambah h kurang fungsi fc per h saat h mendekati 0. Nah, orang akan mencari turunan lewat aturan limit. Orang bisa mencari turunannya hanya apabila limit ini ada dan nilainya tidak akan menuju pada nilai tak hingga ataupun min tak hingga. Maka jika limit ini, kalau orang cari nilainya, orang bisa dapat nilainya, maka limit itu kita katakan fungsi f-nya sendiri bisa terdiferensiasi atau bisa diturunkan ketika nilai x-nya berada di titik C. Jadi, kapan kita bisa pakai aturan limit untuk mencari turunan? Ketika fungsi itu, kalau turunan masuk dalam limit, hasilnya itu limitnya harus ada. Kedua, selain dia punya nilai, maksudnya harus ada gimana? Maksudnya harus ada. Nilainya bukan 0 per 0. Di sebuah bilangan bulat. Kemudian, dan bulat kah? Atau pokoknya bukan 0 per 0. Dan juga bukan nilai tak hingga ataupun minus tak hingga. Kalau dalam sisi grafis, misal kalau membuat di grafik, misalkan ada ini ada sumbu X, ini sumbu Y, maka jika ini adalah sebuah fungsi F, misalkan ada sebuah garis yang menyinggung, ibaratnya garis singgung, menyinggung fungsi garis ini fungsi fx, ini kurva, menyinggung di titik tertentu lah kita anggap. Misalkan dia menyinggung di 2 titik lah, seperti itu. Maka dilihat dari teori turunan, apabila orang lihat dalam sebuah bentuk grafik seperti ini, maka misalkan ada sebuah titik PA, FA, berarti ini A ini adalah koordinat pada sumbu X misalkan, dan F fungsi A adalah koordinat pada sumbu Y. Nah, terserah ini P dan A itu adalah salah satu titik dalam sebuah grafik suatu fungsi. Jadi titik A, FA adalah sembarang titik pada grafik fungsi fx. Nah, kemudian ada titik yang lain, yaitu titik Q. Titik Q juga berada pada fungsi f. Titik Q itu adalah koordinatnya A tambah H, tambah fungsi A tambah H. H ini adalah beda antara apsis Q dan P, atau jarak ibaratnya ini A tambah H ini adalah X2, ini A adalah X1. Jadi jarak antara X1 dan X2 itu adalah H. Maka kita katakan jika ada dua buah titik seperti ini yang terhubung, maka kemiringan garis yang menyinggung titik P dan titik Q ini kita katakan kemiringan tali busur. Maka garis yang menyinggung titik P dan Q ini kita katakan kemiringan tali busur yang melalui titik P dan Q dan dinyatakan oleh kemiringannya dinyatakan oleh gradien PQ atau MPQ sama dengan fungsi A tambah H kurang fungsi A dibagi dengan H. H ini adalah jarak antara A tambah H kurang A. Nah, contoh kalau tepatnya konkret ini, ini seperti ini. Ada grafik ini, sorry, saya gambar. Oke, grafik ini yang kita gambarkan merah ini adalah fungsi. Misalkan ini adalah fungsi fx. Adalah fungsi sebuah titik lah, fungsi sebuah titik f. Fungsi dari setiap x. Nah, fungsinya misalkan dengan fx. Nah, ada titik tadi ada titik P yang menyinggung di sini, titik Q menyinggung di sini. Kedua titik P dan Q
adalah titik yang terdapat pada fungsi grafik fx. Nah, kalau kita mau hubungkan ini dua titik, maka kita bisa dapatkan kemiringan dari garis yang menghubungkan titik P dan titik Q. Nah, kemiringan itu kita bisa dapat lewat rumus ini. Fungsi A tambah H kurang fungsi A per H. Nah, sekarang kalau kita mau analogikan dengan kemiringan garis singgung. Nah, kemiringan garis singgung prinsipnya sama yang tadi kemiringan tali busur. Jadi artinya dia menyinggung dua titik di mana misalkan titik ini jaraknya, misalkan ini toh, kalau terang lihat di sini, hanya sedemikian kecil mendekati nol ini H. Limit ini H. Limit fungsi A tambah H kurang fungsi A per H hanya mendekati nol. Maksudnya apa? Ada dua buah titik di grafik ini yang jaraknya sedemikian dekat karena apa? Hanya itu mendekati nol. Maka kemiringan garis singgung dianggap sebagai sama dengan kemiringan garis singgung, sama aja kita mau bilang sebenarnya cuma mau seperti menyinggung di satu titik. Tapi kita anggap sebagai dua titik berdasarkan mengadopsi rumus ini. Tapi nilai hanya sangat kecil. Sehingga kalau hanya sangat kecil, titik fungsi A tambah H kurang fungsi A itu boleh kita kenal agak mepet sekali. Atau boleh bilang sangat dekat. Karena nilai hanya mendekati 0. Karena fungsi A tambah H nilainya akan sangat mendekati dari fungsi A. Kenapa? Karena nilai hanya di sini adalah sangat kecil. Nilainya mendekati 0. Nah, si limit kita bisa pakai untuk mencari gradien. Berarti dalam hal ini, misalkan kita percaya berapakah gradien garis singgung dari sebuah grafik. Jadi sebenarnya gradien garis singgung seperti ada sebuah garis yang menyinggung sebuah titik di fungsi tersebut. Walaupun kalau kita melihat berdasarkan rumus ini, itu sebenarnya dia bukan cuma menyinggung satu titik, tapi dua titik. Jadi titik pertama adalah titik A, FA. Titik kedua adalah fungsi A tambah H, F A tambah H. Cuman karena hanya terlalu kecil, maka dianggap bahwa ini titik yang ini mendekati titik yang ini nilainya. Oke, kita lanjut. Jika sebuah fungsi f didefinisikan pada sebuah garis interval yang terbuka memuat titik A, maka kemiringan garis singgung M dari grafik fungsi f pada titik A, FA itu adalah dinyatakan dengan rumus tadi sama ini. Jadi kemiringan garis singgung M yang menyinggung titik A, FA itu sama dengan limit fungsi A tambah H kurang fungsi A per H di mana hanya mendekati 0. Sekali lagi, gradien ini hanya akan mau dapat atau jika aturan limit ini memiliki nilai. Bukan 0 per 0, tak hingga ataupun minus tak hingga. Oke, selanjutnya contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dapatkan kemiringan garis singgung ke grafik fungsi fx pada titik P, A, A pangkat 2. Wait, izin ntar 1 menit.
Sorry. Lanjut ya. Oke, fungsi fx sama dengan x kuadrat dapatkan kemiringan garis singgung ke grafik fungsi fx pada titik a, a pangkat 2. Berarti x-nya adalah a, fungsi fx-nya adalah a pangkat 2. Berarti berdasarkan tadi garis singgung, kita pakai aturan dulu. Fungsi a tambah h. Berarti ini a-nya kita ganti, ini a, fungsi fx, x ini kita ganti dengan titiknya. Titik gamma ini adalah titik a. Berarti fungsi a tambah h, a tambah h kurang fungsi a, nama ini fungsi, kan tadi fungsi fx-nya adalah x kuadrat. Sekarang kalau fungsi a, berarti sama dengan a pangkat 2. Berarti kalau fungsi a tambah h, berarti mengacu kepada aturan ini, maka akan menjadi a tambah h pangkat 2 kurang fungsi a. Berarti x-nya kita ganti dengan a. Kurang a kuadrat. Bahagi h. Oke, diuraikan. Berarti a kuadrat. Ini a tambah h pangkat 2. Kita uraikan jadi a kuadrat tambah 2h tambah h kuadrat. Kurang a kuadrat. Oke. Habis sisa 2ah tambah h kuadrat. 2ah tambah h kuadrat. Oke, 2ah. Nah, ini ada h, di sini ada h. Berarti kita boleh taruh di luar h-nya. Di 2a tambah h. H kali 2a, 2a. H kali h, h kuadrat yang ini. Bahagi h, h-nya ini kita bagi. Sisa 2a tambah h. Oke, kalau sudah dapat ini, masukkan persamaan ini ke ini. Rumus limit h mendekati 0. Masukkan 2a tambah h. Oh. Sebenarnya bisa langsung kalian tulis ini limit h mendekati 0. Cuman kan agak lumayan panjang. Boleh juga kalian cari dulu yang ini dulu. Baru kalau sudah dapat DP hasil seperti ini, baru masukkan nilai limit h-nya mendekati 0. Nah, sekarang kalau bentuk sederhana seperti ini, jika limit bentuk sederhana seperti ini, tidak ada pembilang, tidak penyebut, langsung dong ada 1. Langsung bentuknya paling sederhana, maka kita bisa langsung masukkan nilai h dengan angka 0. H-nya ganti 0, berarti 2a tambah 0 sama dengan 2a. Berarti kemiringan garis singgung fungsi tersebut itu adalah 2a. 2a ini akan dianggap sebagai turunan dari x pangkat 2 di titik x sama dengan a. Jadi 2a sebenarnya kita anggap, jadi kemiringan garis singgung, sebenarnya kita bisa lihat di sini bahwa kemiringan garis singgung sama dengan turunan dari fungsi x pangkat 2 pada nilai x sama dengan a. Oke, kita gambarkan seperti ini. Oke, ini misalkan kita punya titik. Sini. Ada titik A. Koordinatnya x1, y1. A titik x2. Koordinat titik titik yang kedua. Itu koordinatnya x2, y1. Kayaknya. Nah, kita lihat sini bahwa untuk mencari kemiringan garis ini atau persamaan garis singgung, kalau kalian masih ingat dulu bahwa persamaan garis singgung, persamaan garis singgung ya. Kebetulan persamaan garis singgung, terapi garis singgung ini adalah garis yang linier, Nah, kalau persamaan garis singgung kan, seperti tadi kemiringannya adalah sama dengan sorry, oke, yang ini, toh, ini, kemiringan garis singgung. Nah, karena garis singgung kita itu berupa garis yang linier, itu literally garis biru itu, garis yang linier, garis biru, ini ada juga garis hijau. Nih, ini ibaratnya dari titik B menuju ke A, ini kemiringan yang di garis hijau.
Nah, kalau saya ubah dia menjadi garis biru, berarti dengan titik yang kedua adalah X2Y1, kalau titik A-nya itu X1Y2, maka sebenarnya di sini kita bisa katakan bahwa semuanya persamaan garis singgung sama di sini terdapat sama garis singgung yang menyinggung A ini itu sama dengan titik A. Jarak dari dua ini X2 dan X1 ini kemiringan ini dibandingkan dengan Y2 dan Y1, atau maksudnya dalam hal ini termaksudkan adalah delta Y dibandingkan dengan delta X. Jadi turunan kalau garis ini memiliki persamaan, kan ini persamaan garis lurus toh garis ini. Kalau kalian ingat persamaan garis lurus itu sama dengan Y M X tambah C. M itu gradien atau kemiringannya, C itu adalah konstanta. Nah, kalau begitu, turunan atau garis singgung di titik ini sama dengan turunan pertama dari Y, atau sama dengan selisih antara DY, selisih Y2 kurang Y1, dibagi dengan X2 kurang X1. Atau DY per DX. Nah, kalau di sini dibilang bahwa turunan itu kita lihat seperti tangan sudut. Kenapa tangan sudut? Karena sedangkan sudut alfa, karena sudut di sini alfa, maka sudut di sini juga seharusnya sama dengan alfa. Nah, ini sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis, kalau kita tambah ini garis bantu satu, kalau di sini alfa, maka jika ini kan sama-sama lurus, ini juga sama-sama lurus, maka sudut yang dibentuk ini juga sama-sama dengan alfa. Kalau kita tarik garis lagi lurus di sini, maka sudut yang dibentuk juga ini adalah alfa. Sama sudutnya. Nah, kalau sudutnya alfa, di sini sudutnya alfa, jarak sini ke sini itu sama dengan delta X, jarak sini ke sini sama dengan delta Y, maka maksud ingat fungsi tangan adalah sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depannya punya panjangnya sama dengan delta Y, sisi samping dari sudut ini punya panjangnya sama dengan delta X. Depan delta Y, samping delta X. Sehingga kemiringannya bisa dianggap sebagai tangan sudut alfa. Nah, sekarang kalau kita anggap delta X itu mendekati 0, maka orang bisa dekati dengan rumus yang tadi. Jika delta X-nya mendekati 0 atau sangat kecil, maka rumus turunan Y itu sama dengan limit fungsi fx tambah delta X kurang fx per delta X, di mana delta X-nya mendekati 0. Nah, limit ketika delta X-nya mendekati 0 inilah yang kita akan pakai dalam mencari turunan fungsi dengan menggunakan aturan limit. Nah, selanjutnya delta X ini kita bisa ganti dengan simbol H. Terserah, ada yang suka pakai tetap delta X, ada yang suka pakai H, silakan. Berarti kalau kita mau ganti dengan H, maka limit di sini kita juga harus ganti dengan H mendekati 0. Kalau ini delta X-nya yang mendekati 0. Nah, contoh. Carilah turunan satu kali dari Y. Berarti turunan satu kali, berarti Y aksen sama dengan berapa? Nah, jika Y-nya sama dengan 2X tambah 3, maka Y aksennya sama dengan
Wait bentar, izin bentar 1 menit. Oke, kita lanjut dulu ya. Y sama dengan 2x tambah 3. Berarti fungsi x sekarang, jadi tadi kan bisa terang kenal, ini kan seharusnya menjadi fungsi x tambah h kurang fungsi x per h. Nah, x tambah h, x tambah h. Berarti setiap x pada fungsi y, kita akan ganti sekarang dengan x tambah h. Berarti ini jadi 2, x tambah h tambah 3, kurang fungsi fx. Dalam hal ini, y kita anggap sebagai fungsi fx. Berarti kurang 2x tambah 3 per h. Selanjutnya, kita uraikan ini. 2 kali x, 2 kali h, tambah 3, kurang 2 kali x, kurang 2x, kurang 3. Oke, selanjutnya, setelah uraikan mata yang terbesar kuliah di sini. Kurang, 2x bisa mengurangi minus 2x. Plus 3 bisa mengurangi minus 3. Yang tersisa mana? 2h per h. H bagi h. Sama dengan 2. Berarti limit h mendekati 0 sama dengan itu bagi itu habis. Sisa limit 2 di mana h mendekati 0 akan sama dengan 2. Jadi ingat, limit dari sebuah konstanta akan sama dengan konstanta. Ini kan limit dari 2. Jika h mendekati 0 akan tetap sama dengan 2. Sekarang, contoh, jika fx sama dengan 13x kurang 6. Kita mau cari turunan dari fungsi fx, diturunkan di fungsi fx, kita turunkan terhadap x dengan menggunakan aturan limit. Nah, orang bisa langsung cari dengan angka 4, tapi kalau mencari langsung ganti x dengan 4 juga boleh, atau mencari cari dulu turunan fx, boleh. Baru kalian ganti hasil setiap x yang ada di sini dengan angka 4, boleh. Atau mau langsung turunan juga begini, langsung cari, masukkan x ganti dengan angka 4 juga boleh. Nah, contoh seperti ini. Kalau ini dia bikin langsung, di sini bikin langsung dengan memasukkan angka 4. Nah, jadi ini kalau misalkan nih, kan dalam aturan mencari turunan berarti limit hanya mendekati 0 fungsi fx tambah h kurang fungsi fx bagi a. Ada sekali lagi saya bilang, nah, masalah kalau pakai sini h ataupun delta x silakan. Berarti kalau sini mau dipakai delta x, di sini pakai delta x, maka di sini juga harus delta x. Di sini juga h harus kita ganti dengan delta x. Itu tinggal persimbolan saja. Yang penting mengerti bahwa h itu adalah jarak antara titik pertama dan titik kedua. Misalkan dalam sumbu x. Jadi misalkan ini x1, ini x2. Jarak ini yang kita bilang dengan h. Ini yang di logika juga dengan delta x karena jarak hanya pada absis atau sumbu dari x. Oke, ini seperti ini fx.
tambah H kurang Fx per H. Fx tambah H. Berarti nama ini karena X-nya sudah diganti dengan angka 4, maka satu sini 4 tambah H kurang F4 bagi H. Nah, mengacu rumus ini, berarti setiap X di sini kita akan ganti dengan 4 tambah H. Berarti 13 kali 4 tambah H kurang 6. Baru kurang F4. Berarti setiap X di sini kita akan ganti dengan angka 4. Berarti kurang 13 kali 4 kurang 6. Selanjutnya yang ada 13. Sini limit H mendekati 0. 13 kali 4, 42. 42 tambah 13H kurang 6 kurang 13 kali 4, 42. Kurang plus 6. Bagi dengan H. 42 kita kurangkan dengan minus 42. Minus 6 kita tambahkan dengan plus 6. Tersisa 13H bahagi H. H bahagi H. Sisa angka 13. Berarti ini limit 13 akan sama dengan 13. Selanjutnya, di sini. Fungsi fx ketika x-nya pangkat 3 tambah 7x. Kalau mau cari fungsi dari turunan pertama fungsi fc. Atau f aksen C. F aksen C. Berarti setiap x yang pertama kita akan ganti dengan C tambah H, baru kurang FC. Nah, silakan kalian, Oke, silakan kalian lihat dulu ini. Gimana ada pada turunan.
Di sini karena sini X pangkat 3, kita akan cari ganti X dengan C. Berarti sini harus jadi C tambah H kurang FC. Berarti X di sini yang pangkat 3 akan diganti dengan C tambah H pangkat 3. Tambah 7X. X di sini akan diganti dengan C tambah H. Karena adalah fungsi C tambah H. Kurang FC. Kurang FC. C sini diganti dengan C pangkat 3. Karena ini contoh X-nya pangkat 3. Jadi C pangkat 3 tambah 7C. Nah, berarti kita uraikan ini. C tambah H pangkat 3. Diuraikan jadinya C tambah H pangkat 3. C tambah H pangkat 3. Kalau masih ingat. Segitiga yang saya bangun lalu 1, 3, 3, 1. Berarti koefisien pengalih pada pangkat polinomial 3 itu 1, 3, 3, 1. Di 1 kali mulai dari C pangkat 3. C pangkat 3 tambah 3. Yang ini kali C-nya dikurangi pangkatnya dikurangi 1. Oke, C-nya pangkat 2, hanya yang pangkat 1. Selanjutnya 3 yang ini. Kemudian C-nya pangkatnya dikurangi 1, hanya di pangkatnya ditambahin 1, berarti hanya pangkat 2. Selanjutnya 1 kali C pangkat 0, 1, hanya yang pangkat 3. Oke, tambah 7C tambah 7H untuk yang ini. Selanjutnya kita kurang dengan C pangkat 3, juga dikurangi dengan 7C. Berarti 7C ini, 7C sini dikurangi dengan 7C yang sini. Ini berarti 7C ini habis. Kemudian C pangkat 3 yang ini dikurangi dengan C pangkat 3 yang ini. Yang tersisa adalah 3C kuadrat tambah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 7H dibagi dengan H. Oke, H bisa dibagi dengan yang ini. H di sini sisa 1, H sini sisa 2, H sini habis. Jadi yang tersisa adalah 3C kuadrat, 3CH, yang ini 3CH, H kuadrat tambah 7. Selanjutnya, kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, sudah tidak penyebut lagi, kita langsung masukkan nilai H sama dengan 0. Berarti sini 0, berarti 3C kali 0, 0. 0 pangkat 2, 0. Maka yang ada sisa 3C kuadrat tambah 7. 3C kuadrat tambah 7. Next. Nah, coba kalian cari. Ini kita akan kasih linknya di e-learning untuk kalian upload tugas. Tugas materi turunan. Kita akan buka linknya hari Kamis. Dan kalian bisa buka Kamis ini. Dan kalian bisa upload sampai tanggal Kamis hari tanggal berapa? 1, 2, 3. 3 tambah 14, 17. Sampai 17 November. Jadi kita akan kasih link hari Kamis ini, berarti tanggal 3 kita akan buka link untuk kalian mengupload tugas. Dan tugas ini kalian bisa upload di e-learning sampai tanggal 17. Tugas yang pertama, carilah turunan pertama F aksen 3 jika fungsi fx-nya sama dengan x pangkat 2 kurang x. Yang kedua, carilah turunan pertama atau f aksen minus 2 jika fungsi fx-nya sama dengan x pangkat 3. Dan terakhir, kedua terakhir. Carilah f aksen minus 1 atau turunan pertama dari fungsi f ketika x-nya bernilai minus 1
jika fx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2. Terakhir, carilah f aksen 4 jika fx-nya sama dengan 3 bahagi x tambah 1. Silakan gunakan aturan limit untuk mencari keempat nilai ini. Tolong kasih reminder akan ke kita sebentar malam. Kita mau coba buat video untuk latihan soal materi kuis. Materi kuis selanjutnya, topik trigonometri dan limit. Tapi belum yang hari ini. Kalau limit hari ini adalah limit terkait dengan turunan. Tetapi maksudnya limit yang sebelumnya. Jadi kuis yang kedua itu terkait dengan trigonometri dan limit, tetapi belum sampai yang limit hari ini yang turunan. Oke, kalian bisa kerjakan selama ini boleh. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut. Ini adalah soal tugas yang akan kalian kumpul lewat e-learning yang akan kita mulai buka link upload tugasnya hari Kamis dan diupload paling lambat tanggal 17 November. Oke, ini mulai di 1. Rumus turunan fungsi aljabar. Ini teorema 1 terkait dengan turunan pada aturan fungsi yang fungsinya berupa konstanta. Konstanta itu maksudnya apa? Berupa angka yang biasa tidak mengandung variabel. Contoh, jika fx sama dengan k, dan k adalah suatu konstanta untuk sembarang x, maka f turunan 1 kali dari x sama dengan 0. Nah, pembuktinya ini bisa lihat di sini. F aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx bahagi h ketika hanya mendekati 0. Berarti x tambah h sini kita ganti sekarang dengan x dengan angka misalkan contoh k. Berapapun ini k, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti k tambah h. Sorry, ini fx-nya sama dengan k. Sorry. Bukan k tambah h. Kalau tadi kan bisa tadi fx, jika fx-nya sama dengan x, maka di sini kita akan tambah x dengan h. Tetapi karena fx-nya sama dengan k, maka otomatis setiap total sini x tambah h itu sama dengan k. Jadi kita bisa langsung ganti dengan k tambah h. Karena ini konstanta. Bedanya dengan tadi. Jika fx sama dengan x, maka ini ada sebuah variabel. Maka variabel x ini yang kita ganti dengan x tambah h. Tetapi kalau di sebuah konstanta, maka x tambah h itu kan sama dengan fungsi fx tambah h. Ini x tambah h ini akan kita tetap ganti dengan fungsi fx tambahannya itu sendiri sama dengan k. Sama dengan fungsi fx, sama juga dengan k. Jadi fungsi fx tambah h akan tetap konstanta k. Sehingga k kurang k akan sama dengan 0. 0 bagi h sama dengan 0. Limit 0 ketika h mendekati 0 akan sama dengan. Jadi misalkan fungsi fx sama dengan 2, maka tetap saja. Jadi begini, limit fungsi x tambah h kurang fungsi fx bahagi h ketika h mendekati 0 akan sama jadi dengan begini. Limit h mendekati 0, maka fungsi x tambah h juga akan tetap 2. Kurang fungsi fx akan juga tetap 2. Bahagi. Ini fungsi, fx-nya. Oke, betul. Bahagi h. 2 kurang 2, 0. Limit h mendekati 0. Bahagi h. Maka 0 bagi h itu kan sama dengan 0. Sehingga limit h mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Nah, ini pembuktian lain lagi dari teorema aturan fungsi identitas. Jadi, jika fungsi f(x) sama dengan x. Jadi, kalau maksudnya dengan kata lain bahwa fungsi dari sebuah variabel adalah variabel itu sendiri. Jadi, jika
Misalkan ini, jika FY sama dengan Y, maka samain tadi ya. Fungsi dari Y akan sama dengan Y. Atau fungsi identitas. Sama aja. Fungsi dari sebuah fungsi akan sama dengan X. Fungsi dari variabel akan sama dengan variabel itu sendiri. Misalkan contoh soal seperti ini. Jika misalkan terpunya soal, jika fungsi fx sama dengan x, maka turunannya akan sama dengan 1. Jika kita punya fungsi sama dengan x, maka x diturunkan sama dengan 1. Y diturunkan 1 kali terhadap Y akan sama dengan 1. Z diturunkan terhadap Z 1 kali sama dengan 1. Nah, ini kalau ini x, berarti di sini kita bisa ganti fx tambah h, bisa kita ganti dengan x tambah h. Kurang x dari fungsi fx. Soalnya minus x habis, h bagi h yang bawah, x kurang x, 0, h bagi h, 1. Berarti limit h mendekati 0 dari 1 ya tetap 1. Karena limit dari sebuah konstanta akan sama dengan konstanta itu sendiri. Oke, ini untuk aturan pangkat. Ini agak panjang, kita akan buat videonya. Sejauh ini ada pertanyaan untuk tugas atau materi yang saya sampai saat ini? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Dan untuk teorema yang ketiga, 3, 4, 5, sampai 6, 7, sampai yang terakhir, kita akan buat video khusus untuk itu. Absensi kita akan kirim sesudah kita close ini meeting. Selamat siang.